Shalom Aleichem bersama Masiah, Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini Minggu kita memperingati Minggu Pengangkatan atau Minggu Penghormatan atau yang disebut sebagai Minggu Pemuliaan Salib. Karena pada abad yang keempat kita memperingati hari ini Ratu Helena, Jana Suci Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung, menemukan salib Tuhan beserta dengan 4 paku yang ada pada salib Tuhan. Dan untuk kisahnya nanti Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Sinaksarion Pengangkatan Salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita semua diundang untuk mempersembahkan segenap hidup kita kepada salib. Gereja memanggil kita untuk bangkit dari kehidupan duniawi, kehidupan lama kita, dan untuk menetap kepada kemuliaan Kristus dan salibnya. Bapak Ibu, berita sentral dari Injil Suci yang setiap minggu ini dibacakan adalah mengenai Allah yang disalibkan dan Allah yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Rasul Kudus Paulus, Bapak Ibu, pada kesempatannya menulis surat kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18-24, itu menjelaskan bahwa salib adalah kebodohan bagi orang-orang Yunani dan merupakan batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yunani menuntut suatu solusi filsafat, dan kalau semua itu tidak berkaitan dengan filsafat maka orang Yunani tidak mau mendengarkan. Sedangkan orang-orang Yahudi menuntut suatu tanda. Akan tetapi Rasul Suci mengatakan bahwa salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang-orang Yahudi maupun kita orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, salib bagi umat beriman, bagi saya dan saudara, itu merupakan apa? Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya di dalam hati dan pikiran masing-masing mengenai salib Kristus. Apa makna salib bagi kita? Bagi umat beriman, salib merupakan penghiburan terbesar. Karena melalui salib, kehidupan, pengampunan dosa itu dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat ikon salib yang tergantung di altar keluarga ini, saat Kristus naik ke atas salib, dia dipakukan di atas kayu salib, dia merentangkan tangannya. Ya Bapak Ibu, Kristus merentangkan tangannya, dan di dalam doa sembahyang siang dan sembahyang senja kita berkata, ya Kristus Allah kami yang telah naik ke atas salib dan yang telah merentangkan tanganmu dengan kerelaan hati, mengundang semua orang untuk datang kepadamu atas janji-janji hal-hal yang akan datang. Nah, Kristus naik ke atas salib dengan merentangkan kedua tangannya, dengan rela hati Bapak Ibu, demi keselamatan kita. Oleh karena itu, saya dan saudara yang juga rindu untuk diselamatkan perlu mengikuti teladan Kristus. Kita perlu naik ke atas salib itu, dan juga kita perlu merentangkan tangan kita juga di atas salib. Kristus naik ke atas salib untuk menyelamatkan kita, dan kita juga perlu naik ke atas salib kita masing-masing untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, salib adalah puncak dari kenosis. Kenosis itu adalah pengosongan diri Allah, yang mana Allah yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Sang Bapa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan dengan rela hati mengambil rupa seorang hamba. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah tipikal seperti pada pagi hari ini dan ibadah-ibadah kita yang lain, hendaklah kita memiliki hati yang demikian. Kita kenosis, kita kosongkan diri kita
kita tinggalkan semua hiruk pikuk yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa diisi dengan kasih Kristus, supaya ketika kita beribadah bisa diisi dengan firman Kristus. Inilah kenosis, mengosongkan diri. Dan salib adalah puncaknya, Bapak Ibu. Siapapun yang mau belajar untuk berkenosis, akhirnya juga akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Sebab Bapak Ibu, di dalam hidup Kristiani, makna salib adalah juga bicara soal sacrifice atau pengorbanan, ya. Dan hari-hari ini kita melihat manusia kadangkala mungkin juga sering pada umumnya sulit untuk berkorban demi orang lain. Ya Bapak Ibu, susah untuk kita bisa berkorban demi kepentingan orang lain. Ada sebuah kisah nyata seorang rahib yang selnya itu dirampok, dan ketika perampok ini pergi meninggalkan selnya, rahib ini menemukan satu kantong yang berisi uang, tetapi lupa dibawa oleh perampok itu, dan rahib ini berlari mengejar perampok dan berkata, "Anak-anak, kalian ketinggalan sesuatu." Lalu rahib ini bertemu dengan para perampok dan menyerahkan kantong uang itu kepada si perampok. Dan perampok ini terkesima dengan sikap rahib itu. Dan para perampok ini berkata, "Sungguh, orang ini adalah hamba Allah." Akhirnya mereka menolak untuk mengambil kantong uang itu dan mengembalikan semua yang sudah mereka rampok kepada rahib ini. Betapa rahib ini yang tinggal di Palestina pada abad yang ke-6 itu disebut oleh para perampok sebagai hamba Allah. Sungguh orang ini adalah hamba Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia menempatkan kepentingan orang lain, kepentingan perampok, sekalipun perampok itu bisa dianggap sebagai musuhnya, di atas kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak khawatir dengan uang, dia tidak khawatir dengan apapun. Ini luar biasa imannya Bapak Ibu. Saya mungkin belum bisa mencapai iman yang seperti itu. Ya, jika kita bahkan kehilangan sesuatu, kita sudah, orang Jawa bilang kelimpungan, ya sudah goyah, sudah, aduh, dompetku ini ngendi, aduh kartu ATM ku ketinggalan yang Alfamidi, aduh ini ngendi, wah sudah kacau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenosis atau menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah kita lari dari pencobaan. Ada juga kisah para suci, seorang rahib yang tinggal di Gunung Athos di mana dia dicobai oleh iblis. Di selnya dia selalu mendapat ujian. Dia selalu mendapat tekanan dari orang lain, dari sesama rahib, dan dia merasa tidak betah atas segala kesusahan, segala duka cita yang dia alami. Dan dia hendak berpikir untuk pergi meninggalkan selnya untuk pindah ke sel yang lain. Artinya pindah ke tempat meditasi atau tempat pertapaan yang lain di Gunung Athos. Dia sudah pakai sepatunya dan dia mendapat penglihatan. Dia melihat iblis yang mencobainya ada di pojok ruangan selnya. Juga iblis itu mengambil sepatunya dan berkemas-kemas. Iblis itu berkata kepada rahib, "Kalau engkau meninggalkan sel ini karena aku, maka aku akan pergi ke tempat di mana kamu akan pergi, aku akan sudah ada di situ." Jadi Bapak Ibu, apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan lari dari pencobaan. Jangan pernah menyerah ketika kita diuji oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan kita kabur. Kalau orang Indonesia mungkin kebanyakan ada masalah di depan, dia lebih memilih untuk mengitari masalah itu, ya, melewati masalah itu, menghindari lebih tepatnya. Dan tetapi di sini kita belajar untuk tetap tinggal meskipun sedang dicobai, meskipun sedang mengalami ke masa-masa sulit, tetap tinggal. Karena kalau kita lari dari pencobaan itu, maka pencobaan yang lain juga akan ada di tempat di mana kita akan melarikan diri. Apa yang saya sampaikan itu ada di dalam kisah-kisah para orang suci, dan itu dialami oleh kita juga, meskipun kita tidak melihat
setan yang mencobai kita, Bapak Ibu. Tetapi dengan iman kita lewati pencobaan-pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kepada salib yang adalah bentuk pengorbanan. Ketika nanti pemilu itu dekat, biasanya orang-orang, pemimpin-pemimpin akan mempromosikan dirinya untuk memilih dirinya sendiri dengan berkata, kalau kamu memilih saya menjadi misalkan presiden atau pemimpin, maka saya akan membuat harga BBM gratis, misalkan. Kalau kamu pilih saya jadi pemimpin, maka minyak goreng gratis, pokoknya bayar pajak gratis, dan lain sebagainya. Janji-janji manis. Akan tetapi dalam Injil yang tadi telah kita dengarkan bersama, Tuhan berkata sebaliknya. Kalau kamu memilih saya, kata Tuhan, kalau kamu mau mengikut aku, Tuhan tidak menjanjikan kamu akan kuberikan tahta kerajaan. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan berfirman kepada Pontius Pilatus, sebab kerajaanku bukan dari dunia ini. Tuhan juga tidak menjanjikan kesenangan buat kita, Bapak Ibu, atau kehidupan yang baik kalau kita memilih mengikut Dia. Sebab apa? Dia sendiri bersabda, sebab anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuh, Yesus saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, kita kalau mau mengikut Yesus mengharapkan hidup yang enak, hidup yang penuh berkat, ya Tuhan saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan juga tidak menjanjikan posisi jabatan di dalam kehidupan duniawi ini. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, sebab aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Tuhan juga tidak menjanjikan kepada kita soal kedamaian, keamanan, sebab Dia sendiri telah berkata, kalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang Kristus janjikan? Apa yang Tuhan janjikan kalau kita mengikut Dia? Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, segala sesuatu telah kami tinggalkan untuk mengikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Tuhan berkata, pengorbanan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ayat yang ke-34. Orang yang tidak mau menyangkal diri, memikul salib, itu justru akan menjadi musuh dari saudara-saudaranya yang memikul salib, Bapak Ibu. Kita semua punya salibnya kita masing-masing. Dan kita mau mikul enggak salib itu, kita mau tanggung enggak salib itu. Kalau kita tidak mau memikul salib yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi musuh bagi saudara-saudara yang lain yang mana mereka memikul salibnya mereka. Orang yang memikul salib itu, Bapak Ibu, adalah orang yang mau melayani gerejanya dengan sabar, dengan tabah, ya, dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Nah, apakah kita ingin memperbaiki kehidupan orang lain, Bapak Ibu? Mungkin kita bisa berkata, aku bisa memperbaiki diriku sendiri. Mungkin kita juga ingin memperbaiki kehidupan orang lain, saudara-saudara kita yang lain. Mari, perbaikilah lewat salib. Itu caranya, Bapak Ibu. Perbaiki lewat salib. Bukan lewat misalkan perkataan, tuduhan, fitnah yang tendensius, dan nasihat-nasihat lainnya. Tetapi mari perbaikilah diri kita dan orang lain dengan memikul salib. Bukan dengan menodongkan pisau yang tajam, tetapi todongkan salib. Artinya adalah pandanglah salib Kristus. Jadilah orang-orang yang memikul salib. Salib bukan hanya sebagai hiasan, ya Bapak Ibu, sebagai hiasan kalung, gelang, atau hiasan di rumah. Tetapi salib lebih dari sekedar simbol atau tanda. Salib itu hendaknya juga tercap, terstempel di dalam hati dan pikiran kita. Salib adalah pengajar dan simbol dari kehidupan kita. Itu perkataan Jana Suci Yohanes Chrysostomos. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada hari ini, Minggu Pengagungan Salib, di masa puasa Agung Prapaskah ini, kita diingatkan untuk kita memikul salib kita masing-masing
dan kita juga diingatkan untuk berkorban demi kepentingan orang lain, maka niscaya kasih Kristus akan memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.